Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kajian yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita dipertemukan Allah di dalam waktu yang mulia ini, dalam majelis ilmu, dan tentu bagiannya adalah majelis zikir. Salawat serta salam terhatur pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini menarik. Ini kan gak biasa ya. Saya juga tidak biasa ya. Saya pakai jas ini karena kedinginan. Bawa surban untuk nutupi newatu. Ya, karena memang belum fit. Kemudian dihadapkan dengan jamaah sekalian, ada teman-teman anak-anak muda, remaja masjid, sehingga menjadi sesuatu yang berbeda. Saya tidak tahu yang berbeda, yang bikin berbeda itu apa. Apa wingi-wingi kok kadek ngene? Sing ngusul sapa? Ini yang saya maksud. Jadi mas-mas sekalian, anak-anak muda, anak-anak remaja, Anda bukan tidak punya apa-apa. Anda bukan tidak punya peran apa-apa. Anda bukan anak kecil di sini. Tapi Anda punya sesuatu yang istimewa, yang nanti akan bisa membedakan dengan yang lain. Ya. Kenapa? Karena sering saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, anak muda itu kalau tidak digandeng, dia lepas. Lepasnya itu bukan karena tidak mau, ya, bukan karena tidak mau, tapi memang nggak dapat tempat. Ya, nggak dapat tempat, maka kasih tempat, kasih posisi. Iki ramuten, iki dandanono, iki dunungno. Ya,
anak-anak muda. Kira-kira arek nom-nom lanang wedok atakoki. Umpama awakmu diomongi, Mas, pokoke tiap bulan kudu ono kegiatan. Ya, sak bulan tak jatah 2 juta. Kira-kira mlaku tak? Mlaku tak? Kalau dulu kadek takok duit, dulu anak muda tanya ke bapak-bapak, "Pak, apa yang bisa saya bantu?" Ya, apa yang bisa saya lakukan? Kalau ada yang bisa saya lakukan dan saya belum bisa, tolong ajari saya. Itu generasi tangguh. Ya. Karena kamu harus tangguh. Kalau tidak tangguh, saya yakin jatuh. Kenapa jatuh? Bapak ibu sebanyak ini mesti satu saat ada yang ngomong, minggir, si cilik gak kan? Minggir, si cilik. Di waktu yang lain diceluk, wis gede nah hewan ngono. Sing bener sing. Ada iki lho, sing bener iku sik cilik apa wis gede? Kenapa ketika dalam satu waktu kemudian dia ngomong ikon itu sik cilik aja melok-melok, minggir. Tapi di waktu lain dilem nak rene kon wis gede wak ngono. Nah, anak-anak sekalian, mas-mas, mbak-mbak, nek ana sing ngono tenang saja. Ya. Berarti nek wayahe ngono iku ya trimo kon sik cilik. Masih yo wingi diarani wis gede. Ya, jadi umur-umurmu sakmene iki iku bahasa orang gedenya fluktuatif. Jadi kadang gede, kadang cilik, kadang gede, kadang cilik. Ya. Tapi ada keistimewaan yang luar biasa. Allah itu memberikan naungan nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat akan diberikan naungan. Ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah pemuda. Ya, pemuda yang hatinya bergantung di masjid. Maksudnya apa? Pemuda yang punya aktivitas ibadah. Ya, tutup bulat nomor cetak bukan. Tapi anak muda yang punya aktivitas otak, aktivitas fisik itu ibadah. Kau usah izin nang masjid. Ini rumah kedua. Ya, ini rumah kedua. Jadikan sebagai ajang kamu berkreasi. Bapak-bapak ini sama ibu-ibu itu wis ngerti apa, wis tahu no. Maksud saya apa? Kamu usul apa boleh. Kamu usul itu boleh. Diterima apa enggak? Itu urusan nomor 98. Ya. Yang penting apa? Ngomong dulu. Yang penting ngomong dulu. Kalau kamu bertanggung jawab, Masya Allah. Ada sebuah masjid itu Pak. Dia punya 2 kotak amal.
Amalnya ada dua. Yang satu khusus kegiatan anak muda. Kayak iso diotak-atik. Kayak khusus arek enom. Sing nyekel kunci ya arek enom. Ya. Dikasih wewenang sepenuhnya. Kayak wifi. Ya, urip. Tapi konsekuensinya setiap kegiatan malam Ahad yang mengelola adalah anak muda. Sampai yang laki-laki tidur di masjid, jam 3 malam bangun tahajud, kemudian baca Al-Quran ataupun kajian, terserah. Siapa yang ngatur? Anak muda. Ya. Itu bagian dari tanggung jawab. Nah, maka ngumpul semua, ayo dirangkul bareng, ayo kemudian dibimbing bersama. Ya. Karena anak-anak inilah yang menjadi pengisi masjid selanjutnya. Ya, masjid kau gede-gede. Makanya kadang saya salut sama masjid ini. Di mana masjid yang lain sudah mulai dibongkar, diunggahno, dibongkar, diunggahno. Iki stabil. Ya. Stabil. Enggak, saya enggak ngomong duit ini. Oh, sugih-sugih. Bukan karena duit, tapi percuma digedekno kono isine. Saya tanya sekarang, umpama kira-kira iki sampean nunggahno 2 lantai. Pertanyaannya, lantai 2 ini sapa sing ngenggoni? Jamaah jin. Kira-kira kalau ada lantai 2 di atas, Jumatan ibu-ibu gelem melu ta Jumatan? Ibu-ibu mau ikut Jumatan? Loh, guyub tok. Itu yang saya maksud. Ayo gedekno kegiatannya, ayo makmurkan dulu. Makmurkan dulu, enggak perlu bagus dulu. Ya, ayo makmurkan. Semuanya bergerak. Anak-anak muda ya seneng di sini ya. Gitu. Jadi jangan jangan bangga dulu kalau kemudian punya masjid gede, mewah, magrong-magrong. Wah, saya sudah mengunjungi banyak masjid yang 2 lantai. Saya kemarin salah satu masjid di Surabaya 2 lantai. Ya, terus saya tanya, wahai terawih, ibu-ibu itu di teras belakang, uyel-uyelan di belakang, di bawah. Saya tanya, Bu, ada lantai 2. Nyapa jenengan kok mboten munggah mawon? Napa Bu jawabannya? Asam urat, Pak. Loh, itu harus dipikir juga. Ojo penak-penak gawe omah, gawe masjid 2 lantai, 3 lantai. Sawen ketok magrong. Ayo coba nisor gak usah tinggoni sholat, sing tinggoni sholat lantai 2. Masa insyaallah tambah titik. Lah kok gak kuat munggah. Ya, maka sekali lagi ayo digerakkan dulu kegiatannya, kita makmurkan dulu
sehingga semua komponen gerak, anak mudanya, ibu-ibunya, orang tuanya, semuanya bergerak, sehingga enggak sulit Bu kalau kemudian ini dibongkar digawe 3 lantai, nggawe eskalator, masuk kalah karo dodol jajan. Ya, begitu maksud saya. Tapi ya izin Bapak Ibu, kalau kemudian digawe mau magrong-magrong eskalator mlaku sing numpak bawono. Ya. Nah, ayo kita gerakan. Anak-anak muda, ayo semangat. Ya, ayo semangat. Jadikan masjid menjadi rumah kedua. Jadikan masjid itu sebagai tempat yang menenangkan. Ya. Jadi jenengan anak-anak muda kalau datang ke masjid, meskipun tidak lama, paribasane seberapa jam mek salat tok, tapi nek atine anteng, tentram, nyaman, adem ngono kok enak ya ono masjid. Itu berarti hati dan pikiranmu sudah ada di sini. Walaupun kamu masuk masjidnya cuma 10-15 menit, tapi itu menenteramkan. Kenapa? Karena ada orang lain, ada anak itu kalau masuk masjid setengah jam wong enok kene, uteke nang njaba. Panas misalnya. Ya, kudu ngilang. Ya, gak betah blas. Padahal wis enak ini. Dikai karpet, gak dikai kursi. Tapi dikai kursi tambah gak betah. Apa gak iso silo. Ya. Warung kopi lah silo. Ya kari siji lah kurang kopi ini. Ya. Ini wayahe ngaji arek nom-nom. Bapak-bapak wis kulino. Wis kulino ngaji gadek kopi ku kulino. Ya. Tapi nek arek nom-nom sampean kei banyu putih, yo ngalih. Ya. Ngalih. Arek nom-nom ini iki durung wayahe banyu putih. Kayak ana banyu budak. Ya, makanya saya seneng kalau ngaji sama anak-anak muda. Wis gak apa-apa silo, kon ngedep apa. Ya, pokoknya gak cukrik. Jadi, ayo gelorakan bersama. Ya, gelorakan bersama. Jadi pagi saya isi kajian Ahad pagi di sebuah perumahan. Ya. Nah, salah satu yang ditanyakan, yang dibahas adalah tentang bagaimana mendidik seorang anak. Ya. Mendidik seorang anak itu ada levelingnya. Anak-anak yang masih TK, SD, kemudian SMP, SLTA, ada levelingnya, ada stepping dan tahapan-tahapannya. Dan itu harus diketahui perkembangannya. Diketahui perkembangannya. Kalau dulu, pelajaran ini ngarek SMP, sekarang enggak. Arek SD wis bulet ning kono. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan adibu auladakum li zamani. Didik anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, sesuai dengan
zamannya. Maka kalau sudah usia segini, Bapak Ibu ayo dijak ngomong sing enak. Ya, dijak ngomong sing enak, jak rembukan masa depan itu seperti apa. Ya, jangan khawatirkan rizki karena rizki ada yang ngatur. Khawatirkan tugasmu. Apa tugasmu? Ibadah. Tugas kita itu ibadah. Ya. Kalau ingin mulia bagaimana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah, miliki dua. Apa itu? Satu iman, satu ilmu. Duwe nono iman, duwe nono ilmu. Tanpa dua ini, anak-anak sekalian, kon karep opo angel. Pengen duwe mobil, pengen omah gedong, pengen bojo sugih, pengen angger kepengin tok plus. Ya. Kalaupun dapat, kamu akan menjadi orang yang diuji selalu oleh Allah dengan istidraj. Tapi ingin dimuliakan oleh Allah, ya, maka miliki iman, miliki ilmu. Ojo pacaran saya. Pacaran. Gak usah. Tinggikan derajatmu, pantaskan dirimu teko dewi. Ya, datang sendiri. Yang sudah pas, yang sudah pantas dengan posisimu, dia akan datang. Ya, tapi nek gak pas, masya Allah. Muber arek wedok. Arep wedok saiki koyo jalan tol. Nek gak mobilan gak oleh mlebu. Jalan tol. Ini mobilan, wah wis akeh guyu ini. Jadi apa yang perlu kita siapkan sekali lagi? Apa yang perlu kita siapkan? Yang kita siapkan adalah iman, yang kedua ilmu. Agar tidak terjerumus teman-teman sekalian, anak-anak muda. Yang ketiga, apa yang perlu dihati-hati adalah memilih teman. Hati-hati. Memilih teman, salah pergaulan, salah semuanya. Ya. Orang yang kumpul dengan pandai besi, dia akan bau bakaran. Ya. Ya nek bakarane iku ayam bakar. Rada wangi dede. Tapi kalau pandai besi, ya baunya bau bakaran besi. Anda kumpul dengan penjual minyak wangi, gak tuku, melu wangi. Ya, melu wangi, dilu-dilu, ditulitno, ampun. Wiso wangi, mbok nyoba botol liyane tulitno. Mungkin wis bek tulitan ganti sing kene. Mulih wangi. Ya, itu. Maka jangan salah pilih teman. Ya,
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, zaman kita ini luar biasa, dahsyat. Saya menemukan banyak sekali problematika anak-anak kita itu yang dimulai dari kondisi keluarga yang tidak harmonis. Banyak sekali. Dan itu tidak hanya di sini, di mana-mana. Kemarin ini kami diminta untuk menyetorkan data angka anak putus sekolah. Ternyata yang cukup tinggi itu justru di kecamatan saya. Bahkan ada satu sekolah itu sampai ada 26 orang sampai ya, putus. Kenapa? Salah satunya ya. Jadi anak-anakku sekalian, ayo kita pilih teman yang benar. Nggak usah nuruti gaya hidup, ya, nggak usah nuruti gaya hidup. Mohon maaf bapak-bapak, kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu kalah karo arek enom. Arek enom itu luar biasa. Saya lihat anak-anak sekolah itu, masya Allah. Ada yang jajan ngantin ngempot apa jenenge es. Koncone njaluk ya wis kompot wong telu, kadang sak plastik wong 5. Sing kari dhewe uman es batune tok. Tapi yang menarik apa? Kita melihat bagaimana konsep berbaginya itu dapat. Mereka sudah punya itu. Sama dengan kita diajak berbagi dengan infak, dengan sedekah, insya Allah gampang. Bolak-balik saya sampaikan, ibu, jenengan punya uang 10.000, jenengan infakkan ya ke saudara jenengan sebelah itu 5.000, saged mboten Bu? Bu, saged duit 10.000 diinfakno 5.000 iso? Gak iso. Cek kebajute. Saya yakin kison gitu. Pasti bisa. Tapi nek ngenteni sugih ya gak iso. Sampeyan duwe-duwe sak M ngono. Wis kilo yuk aku kakean setengah MPN. Kira-kira iso. Iso kira-kira. Masya Allah. Makanya gak usah ngenteni sugih. Saya tidak mengajak untuk tidak jadi kaya, ndak. Nek iso sugih. Karena masuk surga itu kaya boleh, miskin boleh. Ya, cuma ya beda totalane. Ya, kemarin kan sudah tak kasih doanya, pilihannya. Engko nek kok ya mlebu swarga ngenteni sugih kok ya angel, ya ndonga sing wingi. Ya. Itu. Nah, maka untuk Bapak Ibu, ayo kita kawal anak-anak kita ini untuk menemukan teman-teman yang tepat. Maka mari kita dukung, kita bangun komunitas yang ada di masjid ini. Ajangi sing ngombo. Ya, ajangi sing ngombo. Jadi jadikan betul-betul masjid ini menjadi sebuah magnet. Ya, sebuah magnet. Apa yang diperlukan? Nah, saya mewakili lembaga pendidikan.
Apa yang bisa saya lakukan, kalau dibutuhkan bantuan pasti saya lakukan. Ya. Jadi kalau kita punya sesuatu dan dibutuhkan untuk bisa dilakukan di sini, insya Allah pasti akan kita lakukan. Dan tidak hanya di sini, tidak hanya di sini, di mana saja, ayo silakan. Ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah mencari sumber ilmu yang tepat. Ya, cari sumber ilmu yang tepat. Anak-anak sekalian, handphone kita ini adalah sumber pengetahuan terbaru. Kalau dulu kita perlu cari buku, kita perlu cari majalah, kita perlu cari koran, kita perlu cari guru untuk bertanya. Sekarang kita punya sumber ilmu baru yang namanya handphone. Tapi ada tapinya. Kita harus pandai memilih dan memilah. Dan memilih dan memilah itulah tugas kita bersama guru dan orang tua. Ya. Jadi tidak kemudian langsung kita telan mentah-mentah. Ya, harus kita uji coba dulu. Contoh sederhana. Saya kemarin membuat percobaan kecil di dunia elektronika atau kelistrikan. Itu ada namanya joule kit, sebuah rangkaian elektronik kecil, dan itu kalau membuat sendiri dari barang bekas bisa habisnya nggak sampai 10.000, bahkan nggak sampai 5.000. Tapi dengan alat itu Anda bisa hidupkan lampu 5 watt hanya dengan satu baterai A3, baterai jam. Satu baterai itu sampean bisa hidupkan lampu 3 watt lah, 3 watt itu bisa sampai 3 sampai 10 jam. Ya. Saya sudah buat percobaannya itu di rumah. Saya punya 3 lampu. Jadi kalau lampu mati kari masukkan baterai nguripi cetek. Kau usah ngecas. Ya. Dan itu gampang banget. Dari mana sumber ilmunya? Dari sini. Dulu memang ketika sekolah saya pernah kursus singkat tentang elektronika. Ya masih mempertahankan, senang begitu saja. Tapi secara ilmu ya ada. Cuma ketika kita mau melakukan dari sumber ilmu dan kita tepat memilihnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya. Yang salah adalah kemudian fungsi sebagai sumber ilmu tidak dipakai. Handphone hanya dipakai sebagai alat bersenang-senang saja. Ya, Areno, hati-hati. Ya. Nah, yang terakhir adalah yang terakhir adalah jangan lupakan orang tua. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimanapun kondisi orang tuamu,
mereka akan tetap menjadi orang tua. Ya, tidak ada mantan. Siapa itu? Mantan bapak saya. Tidak ada. Siapa itu? Mantan ibu saya. Tidak ada. Ya, nggak ada. Itu diuber terus, Mas. Sampean gak wawu, sampean gak anu pun ketika sampean nikah akan ditanya oleh KUA, siapa makmu? Mosok terus kate sampean jawab, sakarep sampean apa? Iso jawab. Sampeyan nang KUA ditakoki, kate kawin, "Mas, ibuke sapa?" Suruh sampean apa? Bisa? Gak bisa. Nggak ada mantan. Istri ada mantan, suami ada mantan, anak enggak ada, orang tua tidak ada. Ya. Di akhirat nanti hubungan anak dan orang tua ini seperti ini. Bisa saling menarik. Ya, bisa saling menarik. Ya Allah, bapak saya dulu yang ngajarkan saya sholat. Ya Allah, bapak saya dulu yang ngajarkan saya infak. Bapak saya dulu yang menyekolahkan saya dengan baik. Di mana beliau ya Allah? Sekarang saya masuk surga. Kalau bapak saya belum ada di surga, tolong jemput. Anak bisa mengucapkan itu. Seorang bapak juga bisa begitu. Nggak ada kemudian orang tua terus kepingin anaknya menderita kau. Terus ono wong tua, ya Allah, anakku iku tak kakaru-karuan wis jaro ae nang neraka. Nggak ada. Mungkin di dunia itu ucapannya bisa begitu, tapi perasaannya. Makanya wong Jawa duwe paribasan tega larane gak tega patine. Apa buktine, Mas? Ana arek gak wau mbarek ibuke. Wah, mencak-mencak nek ketemu mesti kaya kucing kerah. Wisuk butal weng mawan kabari, "Bu, anake mati kecelakaan." Guyu ta nangis? Guyu ta nangisku? Lapo ditangisi? Wong isuk perang gak karu-karuan sampai antem-anteman sendok. Ya. Tapi kenapa ketika meninggal, ketika kecelakaan meninggal, ya ditangisi. Itulah orang tua, gak ngira teko. Satu ibu akan bisa ngurus 10 anak. 10 anak belum tentu bisa meramut satu ibu. Lapo bu? Apa kok gak iso? Rewel, Pak. Siapa sing rewel? Ibuke. Nah, karena itu anak-anakku sekalian, yang perlu diperhatikan adalah ketika Rasulullah naik mimbar khutbah Id, Nabi mengucap amin, amin, amin. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, panjenengan naik mimbar kok mengucap amin, amin. Kata Nabi, ya tadi Jibril itu ndonga. Ya tak amini. Ya, amini. Apa itu? Satu, celakalah orang yang keberadaan orang tuanya tidak menghantarkan dia ke surga.
ana wong urip menangi uripe wong tuane iki sik urip ya, tapi dia tidak bisa berbakti sehingga menghantarkan dia ke surga. Ngerti maksudnya Mas? Ya Mas, ngerti maksudnya. Sampeyan sik ana wong tuwa, nek sampeyan gak iso bakti marang wong tuwa sampai sampeyan bisa masuk surga, maka kata Nabi sampeyan orang-orang yang rugi dan celaka. Satu. Yang kedua, siapa yang berjumpa dengan Ramadan, man adraka Ramadan, siapa bertemu dengan Ramadan, kemudian berada di dalam Ramadan, terus keluar dari Ramadan, lam yufar dzunubah. Keluar dari Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Padahal di dalam Ramadan itu bulan pengampunan. Semua amaliyah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Dan pahala itu menghapus dosa. Salat malam, baca Quran ya, malam harinya. Kemudian siang harinya baca Quran, puasa wajibnya. Artinya apa? Kalau ada orang masuk Ramadan terus keluar dari Ramadan dosanya tidak diampuni, artinya apa? Di dalam Ramadan gak lapo-lapo. Ya, gak lapo-lapo. Padha barek sampean mlebu bazar. Kok ngarep ana tulisane gawedhe. Gratis makan sepuasnya, sekenyang-kenyangnya, boleh bawa pulang. Seneng gak? Seneng gak? Melbu gak? Melbu. Metu wareg gak? Nah nek gak wareg. Ini yang dimaksud aneh. Orang masuk di situ keluar ya gak gawa bungkusan, ditakoki ya jare sik keluwen. Lah engko nggo njero lapo? Lu njero lapo? Wong dikongkon mangan gratis sak kapokmu, embuh pirang piring sak kapokmu, sak waregmu. Pengin bungkus lho lak wis enak. Lah kok ya metu gak nggawa apa-apa, ya gak antep gak apa. Lunuk lah bocah. Ropes. Lah njero lah apa ae. Bingung milih. Lah apa nuk njero ae? Anu Pak tole dadak wis tutup. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang ketika disebut namamu tidak bersolawat? Nah, ada tiga itu. Jadi jemaah sekalian, Bapak Ibu beserta anak-anak, sekali lagi jangan sia-siakan orang tua. Keberadaan orang tua kita adalah salah satu pintu surga kita. Ya, jangan yo opo keadaane itu orang tua. Kalau ada yang tidak cocok, ada yang pendapatnya berbeda, ayo duduk bersama. Ya, sambil kurang 5 yo Maria. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, anak-anakku. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang diberkahi oleh Allah bagi kita semua. Dimudahkan kita melaksanakan sampai akhir dan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.